Rasul. Nah, itu termasuk rukun iman yang keberapa? Iya, seperti pembelajaran kita hari ini. Aku cinta Nabi dan Rasul. Nah, hari ini kita masih melanjutkan pelajaran 5. Tentang apa? Seperti yang Ibu sebutkan tadi. Aku cinta Nabi dan Rasul. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu tentang KD 3.19, yaitu melalui bacaan buku teks siswa dapat memahami kisah keteladanan Nabi Musa dengan baik. Kemudian 4.9, melalui presentasi siswa dapat menciptakan kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam dengan baik dan benar. Nah, setelah anak-anak selesai menyimak cerita keteladanan Nabi Musa alaihissalam, akan ada tugas, ya. Nah, Ibu minta kalian menyimak apa yang Ibu sampaikan hari ini. Sudah siap? Dengan kisah Nabi Musa, anak-anak boleh mendengarkan ya. Di negeri Mesir terdapat seorang raja yang sangat angkuh, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Na'udzubillah. Hanya ada satu Tuhan ya, yaitu Allah. Pada suatu hari, raja tersebut bermimpi. Anak-anak, kira-kira mimpinya apa ya? Ada yang tahu? Iya, mimpinya menandakan lahirlah seorang bayi laki-laki pada waktu yang akan membinasakan raja tersebut. Kira-kira raja takut nggak ya? Ya takutlah anak-anak, dan memerintahkan kepada prajuritnya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir pada waktu itu. Astagfirullahaladzim. Kira-kira raja siapa ya yang mempunyai sikap kejam seperti itu? Anak-anak ada yang tahu? Raja tersebut adalah Raja Fir'aun. Setiap ada kelahiran kala itu langsung dibunuh seketika jika dia bayi laki-laki. Berbeda jika dia bayi perempuan, akan tetap hidup. Nah, ibunya Nabi Musa merasa sedih anak-anak. Dan ibunya Nabi Musa berdoa kepada Allah agar senantiasa menyelamatkan anaknya yang baru saja lahir. Dan ternyata benar, Allah mengabulkan doa ibu Nabi Musa, dan Allah pun memberi petunjuknya kepada ibu Nabi Musa untuk meletakkan Nabi Musa ke dalam peti yang nantinya akan dihanyutkan ke sungai Nil. Dan tanpa diduga, ternyata sungai tersebut mengalir sampai ke kerajaan. Kira-kira apa yang terjadi ya? Masya Allah, ternyata bayi mungil Nabi Musa ditemukan oleh istri Raja Fir'aun. Siapa namanya? Bayi mungil Nabi Musa ditemukan oleh istri Raja Fir'aun bernama Asia. Dan Asia merasa sangat gembira ketika dia menemukan bayi Musa dan jatuh hati kepada bayi Musa, dan dia ingin mengangkat Nabi Musa menjadi anak angkatnya. Nah, anak-anak, kira-kira bagaimana ya dengan Raja Fir'aun? Atas izin Allah, Raja Fir'aun pun tidak membunuh Musa kecil atas bujuk bayi istrinya. Hingga saat itu tinggallah Musa kecil dalam pengasuhan istri Raja Fir'aun. Nabi Musa kecil menangis, anak-anakku, kehausan, kelaparan, sehingga istri Fir'aun merasa kebingungan. Ia menyuruh para dayangnya untuk mencari ibu susu bagi Nabi Musa, tapi tidak ada satupun yang berhasil menyusui Nabi Musa, karena Nabi Musa langsung menolaknya ketika ada perempuan yang ingin
tukang sihir Fir'aun. Kejadian ini membuat semua tukang sihir mengaku kalah dan bersujud kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Toha ayat 70 yang artinya, lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur bersujud seraya berkata, kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa. Karena melihat tukang sihir tersebut telah beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, demikian juga istrinya Asia, maka Fir'aun bertambah marah dan ganas bersama bala tentaranya. Dia menyiksa orang-orang yang beriman termasuk istrinya sampai mati. Melihat yang demikian, Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang beriman mundur dan melarikan diri ke dari kota Mesir. Fir'aun dan tentaranya mengejar Nabi Musa dan pengikutnya sampai ke dekat Laut Merah. Nabi Musa dan pengikutnya kebingungan anak-anak. Pada saat itu turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan agar Musa alaihissalam memukulkan tongkat ke permukaan Laut Merah. Tiba-tiba saja apa ya? Laut Merah membelah menjadi dua bagian dan yang panjang telah terbentang di hadapan mereka. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya terus berlari mengikuti jalan panjang yang telah terbentang menuju ke seberang. Di kejauhan terlihat Fir'aun dan bala tentaranya terus saja mengejar Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam sampai di seberang dengan selamat, sementara Fir'aun dan tentaranya masih berada di pertengahan jalan. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengembalikan Laut Merah seperti semula. Fir'aun dan tentaranya pun ditelan oleh air laut. Nah, demikianlah pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang durhaka. Nah, itulah cerita kisah keteladanan Nabi Musa yang dapat Ibu sampaikan. Wah, peran kalian semua bagus-bagus ya. Dengan bermain peran, apakah kalian sudah memahami dari keteladanan Nabi Musa alaihissalam? Iya, anak-anak Ibu hebat semua. Nah, ada yang dapat memberi kesimpulan pada pelajaran kita hari ini? Ya, kesimpulannya adalah kita mengikuti keberanian dan kesabaran dari Nabi Musa alaihi salam. Nah, anak-anak, sebelum pelajaran kita akhiri, mari bersama-sama kita berdoa. Ayo, Abdan, pimpin doanya. Pembelajaran